Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan membahas makanan pendamping ASI. MPASI atau makanan pendamping adalah makanan yang diberikan pada bayi mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi. Tujuan pemberian pertama, memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak dapat dicukupi oleh ASI. Kedua, menanamkan kebiasaan makan yang baik dan bergizi dan mengajarkan anak mengunyah dan terbiasa dengan makanan baru. Ketiga, memperkenalkan beraneka macam makanan. Syarat-syarat MPASI. Pertama, harus mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Yang kedua, harus diberikan kepada bayi yang telah berusia 6 bulan ke atas. Ketiga, mudah disiapkan dengan waktu pengolahan yang singkat. Keempat, makanan pendamping ASI hendaknya mengandung protein. Yang kelima, susunan hidangan sesuai dengan pola menu seimbang, bahan makanan yang tersedia, dan kebiasaan makan. Dan yang terakhir, bentuk dan porsi disesuaikan dengan selera dan daya terima bayi. Sebenarnya, kapan waktu yang tepat untuk pemberian MPASI? Jawabannya, jika bayi mendapatkan ASI eksklusif, berarti pemberian MPASI dimulai pada usia 6 bulan. Diawali dengan makanan semi padat, kemudian mulai diperkenalkan secara bertahap makanan padat. Jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif, pengenalan makanan semi padat bisa dimulai sejak usia 4 bulan, lalu berangsur ke makanan padat. Mulailah pemberian makanan pendamping ASI ketika anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kedua, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Ketiga, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin ya, Mam. Berikut tanda bayi siap MPASI menurut WHO. Setelah melewati masa ASI eksklusif, bayi sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Berikut 5 tanda bayi Anda bisa menyantap MPASI. Pertama, bayi berusia 6 bulan. Yang kedua, bayi bisa duduk dan bersandar ke depan. Ketiga, mampu mengutarakan rasa kenyang dan menolak makanan dan membuang kepala ke samping. Keempat, bisa mengangkat kepalanya sendiri. Dan yang terakhir, mulai dapat mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Berikut pemilihan menu MPASI yang mudah dibuat Bunda di rumah. Umur 6-8 bulan, bubur tepung, oatmeal atau pure buah dan sayur. Usia 9-12 bulan, sup wortel jagung, sup daging sapi, nasi tim ayam, dan bubur. Di atas 12 bulan, nasi, kentang, pancake, omelet, tahu, biskuit, dan buah pisang. Untuk pemberian menu ini, Bunda bisa bebas dan melihat menu apa saja yang bisa Ibu berikan kepada bayi Ibu. Tidak harus menu-menu seperti yang saya jelaskan ini ya, Bun. Jadi, Bunda bisa melihat akses di internet apa saja menu yang bagus dan manfaatnya baik untuk bayi Anda. Selanjutnya, kita masuk ke waktu, frekuensi, dan tekstur MPASI sesuai usia bayi. Usia 9-12 bulan. Tahap perkembangan anak. Merapatkan bibir saat disuapi untuk bersihkan makanan di sendok. 2. Dapat menggigit makanan seiring pertumbuhan gigi.
Yang ketiga, bisa bergumam tentang nama makanan yang diketahui untuk tunjukkan rasa lapar. Frekuensi 3-4 kali makan sehari dan selingan 1-2 kali sehari. Jumlah setengah mangkok ukuran 250 ml. Tekstur makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau bisa dipegang oleh anak atau disebutnya finger food. Tips untuk bunda. Ibu harus sabar dan beri dorongan pada bayi untuk makan. Jangan paksa bayi jika tidak menghabiskan makanan mereka. Gunakan mangkuk ukuran 250 ml untuk jaga asupan bayi. Nah, Mams, kali ini kita masuk ke buah-buah yang baik untuk si kecil. Sejumlah buah untuk MPASI dan sekilas info dan manfaatnya. Pisang, buah murah meriah yang kaya macam vitamin, asam folat, kalsium, dan juga zat besi. Pepaya, antara lain baik untuk imunitas serta mendukung perkembangan mata dan tumbuh bayi. Buah naga, selain kaya vitamin, zat besi, kalsium, buah naga baik untuk memperlancarkan pencernaan. Buah apel, beberapa manfaat makanan apel sejak dini adalah untuk kesehatan jantung dan antioksidan. Buah alpukat, sering dijuluki makanan sempurna karena mengandung segala nutrisi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, buah jeruk, salah satu sumber vitamin C terbaik. Namun bunda harus perlu hati-hati karena jeruk ada yang memiliki rasa asam dan juga manis ya bun. Beberapa ini rekomendasi buah terbaik untuk bayi. Namun masih banyak buah-buah jenis lainnya yang baik untuk bayi konsumsi selama masa MPASI. Selain buah-buahan, manfaat sayur juga sangat penting ya bun untuk si kecil. Antara lainnya, membantu pertumbuhan si kecil karena mengandung vitamin dan mineral. Kedua, mampu melawan penyakit seperti diabetes, jantung, dan kanker. Ketiga, membantu si kecil terdehidrasi karena sayuran banyak mengandung air. Keempat, mencegah obesitas karena sayuran adalah makanan alami rendah kalori dan lemak serta bernutrisi sangat tinggi. Dan yang terakhir, tinggi serat yang membuat si kecil merasa kenyang dan mencegah sembelit sehingga pencernaannya pun menjadi lancar ya Mams. Berikut ini adalah beberapa contoh menu makanan pendamping ASI ya Mams. Dalam pemberian MPASI, lemak sangat penting ya Mam, antara lain kuning telur, daging ayam, daging sapi, keju, produk turunan susu sapi, dan juga minyak-minyakan. Mari kita cari tahu apa saja jenis lemak tambahan MPASI untuk bayi. Sumber lemak terbaik untuk MPASI si kecil berupa buah alpukat, keju atau yogurt, olive oil, dan juga minyak sayur ya Mams. Ada juga extra virgin oil Mams. Kegunaannya antara lain sumber lemak yang baik untuk makanan pendamping ASI, yaitu minyak zaitun. Yang kedua, membantu menurunkan kadar kolesterol yang buruk. Yang ketiga, membantu anak tumbuh dan berkembang. Yang keempat, sumber antioksidan yang kaya sesuai untuk menghindari tubuh dari penyakit jantung dan kanker. Dan yang terakhir, mengobati ruang popok bisa diobati dengan mengoles minyak zaitun ke bagian yang merah. Nah, Mam, selain minyak zaitun yang mengandung lemak tak jenuh baik untuk bayi, ada juga minyak kelapa yang tinggi lemak sehat dan antioksidan, minyak goreng atau kelapa sawit yang bisa menambah kalori. Ada juga minyak canola atau minyak sawit yang kaya omega 3, margarin, mentega, minyak samin, keju, dan juga yogurt. Dalam penambahan lemak MPASI disarankan mengikuti anjurannya ya Mams, seperti penambahan
Belkup. Dalam penambahan satu porsi makanan Belkup, itu dianjurkan hanya menggunakan 1 kup. Disarankan juga hanya untuk bayi yang sudah memiliki usia 8 bulan ke atas. Sedangkan pada minyak zaitun dapat diberikan pada bayi di atas 6 bulan. Dosisnya 1-2 sendok teh untuk 1 porsi makanan. Dapat dipakai untuk menumis juga ya, Mams. Pemberian MPASI yang salah malah bisa berdampak buruk terhadap kesehatan bayi ya, Mams. Jadi, Mams harus pandai-pandai dalam memilihkan MPASI atau menu MPASI bagi anak Anda. Selanjutnya, kita masuk ke peralatan MPASI. Peralatan yang digunakan yaitu panci untuk memasak, panci kukusan, talenan, parutan, saringan kawat, pisau, peralatan makan bayi seperti mangkuk, sendok, dan gelas, dan juga ulekan. Pisahkan panci, parutan keju, talenan, dan pisau yang digunakan untuk bahan makanan mentah dan bahan makanan matang atau langsung konsumsi. Hal tersebut guna mencegah terjadinya kontaminasi bakteri. Nah, selanjutnya tips aman menyimpan MPASI. Simpan ikan dan daging dalam wadah plastik terpisah. Simpan dalam lemari pendingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius agar tidak tumbuh bakteri penyebab kontaminasi. Simpan sesuai petunjuk penyimpanan dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Makanan yang harus disimpan di lemari pendingin harus segera digunakan jika berada di luar atau maksimal 2 jam. Cairkan makanan beku atau frozen food dengan microwave atau sejenisnya dan segera dimasak. Sekian dulu video dari saya yang membahas tentang MPASI atau makanan pendamping ASI pada video kali ini. Buat kalian yang terbantu dengan channel ini, bisa langsung like dan subscribe channel saya ya, Mams. Terima kasih.